Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan siaran langsung debat pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Lamandau 2024. Di segmen ini para pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah dibuat oleh tim panelis terkait tema peningkatan kemajuan daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lamandau. Ya, kami telah menyiapkan fishbowl di tengah berisikan huruf yang merepresentasikan subtema, yaitu subtema A1 hingga A4 untuk subtema peningkatan kesejahteraan, B1 hingga B4 untuk subtema menyerasikan pembangunan infrastruktur, dan C1 hingga C4 untuk subtema menyelesaikan persoalan daerah. Selain menjawab pertanyaan, masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari paslon lainnya. Kami persilahkan kedua paslon untuk berdiri di podium. Dan untuk kesempatan pertama kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk maju dan mengambil bola undian pertanyaan di dalam fishbowl. Silakan. Silakan dipilih, lalu nanti bola yang didapat ditunjukkan ke arah kamera sambil disebutkan huruf yang didapat. Huruf apa, Pak? B3. Baik, mohon diletakkan dan kita akan ambil. Kami persilakan kembali ke podium. Silakan kembali ke podium sambil menyimak pertanyaan yang akan dibacakan. Amplopnya masih tersegel dan kita akan buka amplop B3 ini. Harap disimak, pertanyaan akan dibacakan sebanyak 1 kali. Baik. Subtema 2 menyerasikan pembangunan infrastruktur, poin B menyerasikan penurunan angka stunting. Beberapa faktor penyebab kemiskinan ekstrim di antaranya adalah akses terhadap sumber ekonomi, pemenuhan kebutuhan gizi dan hidup sehat, akses pendidikan, akses infrastruktur dan transportasi, diskriminasi gender dan lansia, dan penyandang disabilitas. Angka kemiskinan di Kabupaten Lamandau tahun 2024 adalah sebesar 3,25%, terendah se-Kalimantan Tengah dari data BPS. Dengan kemiskinan ekstrim yang merupakan gambaran kondisi masyarakat atas ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan dasar berkisar sebesar 0,27%. Pertanyaannya, merujuk visi dan misi para calon kepala daerah mencantumkan tekad mewujudkan Kabupaten Lamandau maju dan sejahtera secara ekonomi. Inovasi unggulan apa yang ditawarkan untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam upaya mengentaskan kemiskinan selama kurun waktu kepemimpinan jika terpilih nantinya? Baik, waktu Anda menjawab 3 menit dimulai ketika Anda menjawab. Silakan. Pengentasan kemiskinan ini yang kita harus bicarakan adalah kemiskinan di perkotaan dan perdesaan. Jadi kemiskinan di perdesaan itu disebabkan oleh infrastruktur yang tidak berkeadilan, yakni yang mana kita harus membangun ruas-ruas jalan yang disinergikan dengan jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan pedesaan. Kami akan memberikan infrastruktur ini dengan keuangan yang besar sehingga 400 juta rupiah setiap desa. Dan kami percaya dengan ada industrinya hulu ke hilir maka akan bersinambungan. Makanya tadi semua pasar yang ada di kecamatan akan kami hidupkan. Dari Merambang, dari Melata, dari yang SKPE, dan dari pasar yang sudah dihancurkan kemarin dan akan kami hidupkan. Dan ini kami meyakini pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamandau akan meningkat. Dan ini akan outputnya kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha akan baik serta pengangguran juga akan teratasi. Selain itu kami akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM dan kepada anak muda sehingga betul-betul anak-anak muda kita ini akan menjadi startup baru di Kabupaten Lamandau. Teruskan, Pak. Kita harus membuat kawasan ekonomi khusus ya. Kalau untuk usaha UMKM dan peternakan itu kita harus pengembangannya di Kecamatan Bulik. Kalau untuk pertanian itu pengembangannya harus di Kecamatan Montobiraya dan Belantikan Raya. Dan untuk pariwisata itu pengembangannya harus di Kecamatan Delang. Dan kalau untuk pertambangan itu pengembangannya harus di Kecamatan Lamandau. Tambah lagi? Tambahannya
Pemerintah di sini juga harus memastikan setiap produk yang dikeluarkan oleh Kabupaten Lamandau atau pelaku usaha ini harus benar-benar terserap. Ini ada digitalisasi dan ada e-commerce yang harus kita ikuti sehingga betul-betul dari hulu ke hilir industri UMKM ini betul-betul bisa kita jalankan. Saya sebagai Wakil Ketua Umum HIPMI Kalimantan Tengah akan mendorong dan kami juga akan bekerja sama dengan semua pelaku usaha dan stakeholder, bank dan fintech yang sudah banyak di Indonesia, dan saya yakin kemajuan pertumbuhan ekonomi ini betul-betul terukur dan betul-betul bisa mensejahterakan masyarakatnya, pengentasan kemiskinan dan mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Lamandau. Terima kasih, itu saja. Itu saja, baik. Terima kasih untuk jawabannya dan kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban yang baru saja disampaikan paslon nomor urut 2. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda bicara, silakan. Baik, terima kasih. Bahwa Kabupaten Lamandau dalam angka tidak ada hal-hal yang krusial. Kita lihat pertumbuhan ekonomi di zaman periode pertama kemarin kita capai 6,25%. Bahkan tadi pertumbuhan tingkat kemiskinan di Kabupaten Lamandau itu terendah se-Provinsi Kalimantan Tengah. Artinya geliat ekonomi, upaya-upaya untuk menggulirkan ekonomi itu sudah dilakukan secara maksimal. Kenapa? Karena parameternya jelas, tolak ukurnya jelas. Oleh sebab itu tentu kami dari Hendra Lesmana dan Pak Budiman akan terus mendorong dan menumbuhkan landasan-landasan kinerja yang telah kami lakukan kemarin. Kenapa? Pembangunan di Kabupaten Lamandau telah sesuai dengan track dan parameternya berbicara cukup bagus. Bahkan peringkat 1 penekanan kemiskinan se-Provinsi Kalimantan Tengah. Waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.